أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kajian ilmu Allah ini bukan untuk awam, harap ditonton sampai habis videonya supaya tidak salah paham dan paham yang salah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Karimullah, Ya Sayyidi, Ya Habibullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di pengajian ilmu Allah yang mengkaji, membahas, berbagi, bermusyawarah bersama-sama di pengkajian ilmu Allah, di kajian syariat tarekat hakikat dan ma'rifat yang tersurat dan yang tersirat. Jadi kalau di sholat fardu itu harus ada gerakan, harus ada bacaan, harus dibuat gerak sembahyang, rukun sembahyang, hukum sembahyang, doa sembahyang. Jadi kalau mengerjakan sholat fardu, sholat yang kelihatan, sholat perbuatan jasad, itu harus dibuat, tidak boleh tidak dibuat. Dibilang saya sembahyang sholat dalam hati saja, dibilang kan, ada yang bilang begitu. Jadi kalau kita sembahyang fardu, sembahyang atau sholat sebagaimana yang biasa dilakukan, itu harus ada rukunnya, ada hukumnya. Diawali dengan niat, angkat takbir, membaca Al-Fatihah, membaca doa iftitah, membaca surat-surat. Nah, itu kan masuknya ke dalam kategori kitab fikih. Itu sholat syariat namanya. Jadi ada lagi yang disebut sebagai sholat hakikat. Kalau sholat hakikat itu tidak terlihat gerakannya, tidak sama dengan sholat syariat atau sholat zahir. Pertanyaannya, adakah sholat batin? Kan kadang ada orang bilang ada sholat rahasia, sholat syir dengan rahasia, sholat batin, sholat zahir. Bagaimana tentang sholat rahasia ini? Jadi gini, rahasia kita ini ada nggak? Ruh kita ini ada tidak? Jasad kita ini ada tidak? Jadi kadang ada yang bertanya masalah sembahyang. Saya coba jelaskan di sini. Jadi kalau jasad kalau perbuatan jasad ini perbuatan yang nyata, ada sholatnya, ada gerakannya, ada waktunya, ada tata caranya. Jadi kadang berbagai pemahaman tentang sholat itu banyak sekali guru-guru menjelaskan. Jadi gini, saya coba jelaskan. Apakah sholat itu hanya mengingat-ingat saja? Dah, aku sudah sholat.
atau berzikir saja. Jadi bagaimana kaidahnya, caranya? Jadi gini, apabila kalau kita tidak mengingat, apabila kita tidak membuat geraknya, itu nggak boleh. Jadi sebagaimana yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nyata sholat itu, kenyataan sholat itu, buatlah sebagaimana Nabi Muhammad membuat sembahyang. Jangan lain daripada lain yang diajarkan oleh Nabi. Kadang ada yang berpengetahuan bahwa ruh itu sholat, nyawa kita itu sholat. Kalau sholat itu semua kullu jasad kita ini sholat, tetapi ini tidak dikupas atau dikaji dalam ilmu syariat. Seperti itu. Berbeda. Tidak dikaji dalam ilmu syariat tentang hal ini. Kalau di dalam ilmu ma'rifat itu ada. Untuk apa dikaji? Jadi untuk mengetahui apa sebenarnya sholat ini. Apa yang dimaksud sholat? Angkat takbir, baca Al-Fatihah, apakah baca surat, ruku, sujud, kembali lagi rakaat kedua, membaca lagi, ruku lagi, ya kan? Sujud lagi, berdiri lagi. Itu semua dinamakan gerakan sembahyang, tata cara sembahyang, tata cara sholat. Jadi harus paham di sini baik-baik. Jadi ada hukum qauli, ada hukum fiqli, ada hukum qalbi. Semua ini maksudnya dirikanlah sholat itu dengan qauli, dengan ucapan, dengan sebutan, dengan bacaan. Seperti itu. Apalagi? Jadi hukum fikli. Jadi fikli ini artinya perbuatan. Jadi kadang ada orang mengerjakan sholat itu dengan perbuatan, dengan gerak, berdiri, ruku, sujud. Itu fikli namanya. Kalau disatukan, kalau menjadi satu, qauli, fikli, qalbi, ini kadang jarang orang yang mendapatkan atau bisa seperti ini semuanya dikerjakan. Dan yang terakhir sekali itu qalbi. Inilah yang sangat rahasia. Di sini, di hukum ini, di hukum qalbi ini hanya Allah saja yang tahu. Semata-mata Allah saja yang tahu. Karena rahasia. Nah, Nabi bagaimana mau menceritakan atau mau membagi tahu hukum rahasia, hukum syir, hukum rahasia. Jadi hukum qalbi ini tidak didapatkan oleh dari seorang guru. Tidak boleh di share atau dibagikan. Ini paham datang daripada Allah. Ilmu hukum qalbi ini rahasia, hanya Allah semata-mata yang tahu. Karena hati kita hanya Allah yang tahu. Karena hubungan vertikal antara kita dengan Allah. Jadi kita harus tahu, harus paham dulu hukum fikli, qauli, qalbi. Itu harus jelas masalah sembahyang di sini. Orang yang dapat ilmu, orang yang dapat pengetahuan, sholat yang dia tahu, sholat yang dia pahami, hukum fikri. Jadi kerjakanlah sebagaimana sholat yang kau pahami dan ketahui. Apabila yang kita tahu, yang kita pahami, yang kita pelajari hukum qauli atau hukum bacaan atau hukum sebutan, ya kerjakan juga. Nah, sekarang
Saya coba di hukum kolbi. Hukum kolbi itu hati. Di hati itu ada cahaya. Di dalam cahaya itu ada rahasia. Di dalam rahasia itu ada aku. Bagaimana caranya kita membuat? Bagaimana kita mengajarkan kepada orang? Ini hukum rahasia, bro. Hanya Allah yang tahu. Terus, apakah boleh dibuat? Ya bisa. Tapi saya tidak bisa buka di sini. Nanti dibilang aku sesat. Nanti dibilang aku tak pernah berbuat sholat lah, mengerjakan sholat. Nah, itu dibagi lagi. Sholatun fa'ilun, sholatun khasyi'un, sholatun daimun. Kayak gitu, bro. Sholatun fa'ilun itu yang mana? Sholatun khasyi'un itu yang mana? Sholatun daimun itu yang mana? Kalau yang daimun itu merujuk ke hukum kolbi, susah menjelaskan. Kadang memahamkan susah untuk paham. Kadang orang yang belum paham memahamkan orang, padahal sendirinya belum paham. Jadi kan dua-duanya nggak paham. Karena apa? Karena yang belum paham itu merasa paham. Yang belum paham nggak paham. Belum paham mau memahamkan orang, kan dua-duanya jadinya nggak paham. Kayak gitu. Ada yang bilang sholat ma'rifat. Bagaimana sholat ma'rifat itu? Bisa dijelaskan nggak? Mana ada? Kan kayak gitu, bro. Di surat Al-Baqarah ayat 239. Al-Baqarah ayat 239. Ada Al-Baqarah ayat 115, 110. Banyak bab tentang sholat itu di dalam Al-Quran. Jadi mana yang harus kita pakai? Jadi sholat itu semuanya benar. Semua sholat betul. Tujuannya kepada Allah. Hanya Allah. Yang saya pelajari, yang saya pahami, yang saya ketahui, itu berbeda. Lain. Sholat itu diri, berkekalan kepada empunya diri. Sholat itu kekal kepada yang punya diri. Saya tidak bisa dibuka di sini. Ini hanya sekedar pengetahuan. Kalian yang punya guru silahkan bertanya. Apa itu sholat diri? Berkekalan kepada empunya diri. Kan? Ada yang bilang ada. Sholat daimun, sholat daimun, sholat daimun. Ya. Hanya Allah, hanya diri Allah semata-mata. Innalillahi. Innalillahi. Apa maknanya? Minallah. Minallah. Min. Dari. Minallah. Dari Allah. Ini syariat. Kalau makna makrifat, dariku. Di ilmu syahadat, aku. Ini harus jelas, harus paham. Kalau kita mau mengajarkan kepada orang, kita harus mengerjakan dulu. Sudah dapatkah? Sudah benarkah
sholat yang berkekalan kepada empunya diri. Kadang ada orang yang bilang sholat daim, daim, daimun, daimun. Apanya yang daim itu? Ya, fa'ilun, khasyi'un, daimun. Jadi kalau orang mau sembahyang bisa nggak jadi sembahyang gara-gara pembelajaran yang seperti ini. Orang yang mau sembahyang akhirnya tidak jadi mau sembahyang karena kau kasih tahu pembelajaran ini. Ada yang bilang cukup kita ingat saja, cukup kita ketahui Allah saja. Kan ada yang bilang begitu kadang. Duduk pun aku sudah sholat dibilang. Apanya yang kau ingat Allah? Diri kau sendiri aja belum bisa mengingat. Tidak ingat diri kau itu. Bila kau ingat diri kau, bila kau tidak ingat diri Allah, bagaimana kau mengingat dirimu? Dan daimun itu gaib, tidak nyata, tidak tampak, bukan perbuatan jasad. Ya, kayak gitu bro. Kebanyakan belum sampai, belum selesai, sudah ikut-ikutan, belum tahu tentang hakikat sholat yang sebenarnya, sudah merasa. Banyak kali kulihat fa'ilun khasyi'un daimun, fi'li qawli qalbi, fa'ilun fi'li lah, khasyi'un qawli, daimun itu kolbu. Jadi harus belajar kepada yang guru sebenar-benar guru. Fi'li qauli qalbi. Ini harus jelas bro di sini. Harus jelas. Harus paham dulu, harus dikerjakan dulu. Harus mengerjakan dulu. Kayak gitu. Jadi apa gunanya Allah bagi kau itu jasad? Diri kau itu bukan ruh saja. Diri kau bukan ada rasa saja, bukan ada jasad saja. Yang dikatakan diri bukan ruh semata-mata, bukan nyawa semata-mata, bukan pikiran semata-mata, bukan hanya rasa semata-mata. Paham? Jadi jasad, asma, af'al, sifat, zat, itu jasad. Ruh, nyawa, rahasia. Ini harus jelas dulu pembelajarannya, harus paham dulu. Ini kalau tidak jelas, kalau tidak paham, mau bagaimana mendapatkan sholat daimun, sholat berkepanjangan, sholat yang tidak putus, sholat yang kekal. Inilah yang dipanggil tatkala duduk, berdiri, berjalan.
berbicara, melihat, mendengar, merasa. Harus sholat. Bernafas pun kita harus sholat. Tidur pun sholat. Makan pun sholat. Apapun sholat. Inilah yang dipanggil daimu. Inilah yang dipanggil, yang dikatakan rahasia syir menuju syirullah. Nur menuju nur Allah. Sifat berjumpa dengan zat. Sifat nyatanya zat. Apakah sudah sampai kajian ini? Apakah sudah paham? Bilang daimun, daimun. Udah sholat? Dah, dibilang. Banyakan seperti itu. Ya kan? Coba kau lihat. Ya. Kita turun lagi aja pembahasan pengkajian ilmu Allah ini. Ini terlalu jauh. Sudah terlalu jauh. Untuk sampai ke daimun ini tidak mudah, tidak seperti yang semudah yang kita bicarakan. Tidak semudah apa yang kita katakan. Bisa dikerjakan, bisa. Siapa yang mau berjumpa dengan Allah, dengan Tuhannya, Allah akan membukakannya pintunya. Kan kayak gitu, bro. Makan pikiran, perbuatan, pendengaran, penglihatan, hati masih kotor, rasa masih kotor, jasad kau pun masih kotor. Kau mau bicara tentang daimun? Masih kau mengeluarkan mata kau itu masih ada beleknya, ya kan? Janganlah kau bicara daimun-daimun. Tinggi kali itu. Tidak semudah yang kau ucapkan. Yang kau makan itu masih kotor. Sedikit saja matamu memandang maksiat. Sedikit saja telingamu mendengarkan maksiat. Sedikit saja langkahmu pergi ke tempat maksiat. Pemuda ini Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan sembahyang, Nabi ada yang bilang sholat makrifat, sholat hakikat, sholat syariat itu salah. Sholat dalam masjid, dalam rumah harus dengar azan saja boleh sembahyang. Kalau tidak dengar azan boleh sembahyang, tidak boleh sembahyang. Jadi bagaimana dengan orang tuli? Kau dengar azan baru kau sembahyang. Kalau orang tuli bagaimana? Apakah dalam masjid saja boleh sembahyang? Kalau tidak ada masjid, tidak sembahyang. Dan apakah salah orang sembahyang di luar masjid? Jadi kadang orang mengatakan ini salah. Harus masjid ini yang benar, harus golongan ini yang benar, sholatnya itu nggak benar, sana tidak benar. Dibilang cuma kita saja yang benar, golongan kita saja yang benar, ya kan?
Engkau itu daripada Allah. Engkau, hidupmu dikasih Tuhan yang Maha Hidup. Kadang orang yang baru selesai ma'rifat sudah menyalah-nyalahkan orang syariat, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya ilmunya paling tinggi, lebih mulia engkau daripada Nabi. Ilmu tinggi tapi tidak dipakai, takut. Buat apa? Yang kau tahu itu ilmu yang ada pada kau saja, yang di luar daripada pengetahuan kau itu kau sendiri itu belum tahu. Makanya kau mengatakan orang salah, itu salah, ini salah. Yang benar merasa diri kau sendiri. Kan seperti itu kebanyakan. Mau daimun? Hah? Daimun? Apa itu daimun? Dari mana itu daimun? Pada siapa itu daimun? Karena siapa itu daimun? Roh kamu saja kau tidak kenal. Di mana duduknya roh kamu? Roh kamu di dalam jasad kamu. Di mana duduknya? Di mana letaknya roh kamu itu? Bilang ada roh. Ada roh, ada roh. Di mana roh kamu itu duduknya? Ya. Semoga apa yang saya bicarakan, saya berbagi, bermusyawarah, ya. Saudara-saudaraku yang mengaku Islam, wahai saudara-saudaraku seiman dan seakidah, kita ini dipersatukan dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah, kita ini bersaudara semuanya. Yang tua, kakak daripada saya, yang muda adik daripada saya, yang lebih muda lagi anak daripada saya. Mulai hari ini, peliharalah hati kita, peliharalah rasa kita, peliharalah pikiran kita. Daripada yang awal hanya sebagai Allah. Berhentilah hujat-hujat, salah menyalahkan. Janganlah kita mengaku orang yang berilmu, sebab ilmu hanyalah milik Allah, sebab hidup hanyalah milik Allah, hati milik Allah. Jadilah kita orang yang mukmin, orang yang beriman. Semua agama itu adalah agama Allah, namun Islam yang paling sempurna di mata Allah. Al-Islam inna dina indallahil Islam. Telah kusempurnakan hukum kepada kamu, telah kucukupkan karuniaku, dan aku sudah redho Islam sebagai agamamu, agama yang diredhoi Allah. Tidak lain dan tidak bukan adalah Islam. Inna dina indallah al-Islam. Akhirul kalam, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku seiman dan seakidah, dengan kalimat Allah, dengan kalimat tauhid, kita ini dipersatukan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya salim bihaqqi Muhammad bihijadi bi barakati Muhammad bi syafaati Muhammad ala umat Muhammad Rasulullah minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat. Barakallah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.